Ana hitung rumah sing wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun. Halo Sobat Pasar Horor PHC. Cerita hari ini kiriman Mbak Juwariah dari salah satu kota di Jawa Timur. Sore itu aku mau mandi lebih awal karena nanti jam 6:30 mau datang ke pesta pertunangan temanku. Aku mesti keramas-keramas dulu biar baunya wangi. Aku tarik handuk dari gantungan di kamarku, lalu ngeloyor ke kamar mandi. Baru sampai di depan pintu kamar mandi, terdengar ibuku memanggil. "Ria, sini. Pak Demu masuk rumah sakit." Aku pun percepat langkahku ke ruang tengah, di mana ibuku duduk sambil pegang HP. "Pak De sakit apa, Bu?" Ibuku menjawab, "Ini Bu Demu WA Ibu. Katanya Pak De masuk rumah sakit kena serangan jantung. Bu Demu ikut ambulans menuju rumah sakit. Jadi kamu cepetan mandi, terus kita nyusul ke sana ya." Aku pun segera masuk kamar mandi, tanpa keramas rambut tentunya. Setelah berpakaian, aku pakai jaket lalu menghampiri ibuku. "Ayo Bu, aku siap," kataku. Aku pamit bapakku dulu, kemudian berangkat memboncengkan ibu. Kujalankan motorku sekitar 30 km per jam. Tidak lama, kami pun sampai di halaman parkir rumah sakit yang cukup luas ini. Gaya bangunannya tahun 70-80 tahunan, tapi masih terlihat bersih dan nyaman. Setelah aku parkir motorku, aku berjalan mengikuti ibuku yang berada di depan. Oh iya, perlu diketahui, budeku hanya mempunyai satu anak dan sudah berdomisili di ibu kota. Ruangan demi ruangan kami lewati, lumayan jauh juga sih. Akhirnya sampai juga, gumamku. Pak De mungkin sudah melewati penanganan dokter spesialis jantung. Beliau sudah bernafas teratur, namun masih terbaring lemah. "Ria, kamu nanti temenin Bude ya nginap di sini, biar ibumu naik ojek aja," kata Bude. "Iya Bude," jawabku singkat. Aku keluarkan dasterku dari tas yang kubawa tadi, lalu aku letakkan di lantai dekat tempat tidur Pak De. Sedangkan ibuku sedang ke warung di depan rumah sakit. Kulihat jam HP menunjukkan jam 6 kurang 10 menit. Kutatap Pak Deku dengan rasa sedih sambil bertanya pada Bude. "Awalnya gimana Bude? Kok Pak De jadi harus dilarikan ke rumah sakit?" Budeku bilang bahwa Pak Deku tiba-tiba merasa dadanya sakit dan sesak nafas. Bude lalu segera telepon ke Pak RW dan tidak lama ambulans datang. "Semoga Pak De cepat sembuh ya Bude," kataku. "Amin ya robbal alamin," jawab Bude dan kami pun terdiam beberapa saat. Tak lama, ibuku datang membawa tas kresek besar. Rupanya, ibu beli makan malam untuk Bude dan aku, lalu beli cemilan roti kering serta 2 botol air mineral. Ibuku pulang kira-kira jam 10 malam dengan ojek. Aku mengantar ibuku jalan kaki menyusuri lorong rumah sakit, menuju halaman depan rumah sakit ini. 3 tikungan telah kami lewati, hingga sampailah di pintu utama rumah sakit. Setelah ibuku berangkat naik ojek, aku baru membalikan badan untuk balik ke ruang Pak De. Betapa terkejutnya aku, di depanku sudah ada Pak Satpam sambil tersenyum. "Halo Mbak, mau diantar?" katanya. Spontan aku menjawab, "Aku kaget loh Pak." "Gak usah, aku jalan sendiri aja.
sautku tanpa menoleh mukanya. Dalam hati aku bilang, untung kamu satpam di sini, Pak. Kalau enggak sudah aku marahin. Dadaku masih berdetak cepat karena kaget tadi. Kulangkahkan kakiku sambil lihat-lihat situasi di dalam rumah sakit. Cukup sepi, apalagi pandemi belum berakhir. Aku agak terkesiap ketika pas di tikungan berpapasan dengan perawat. Aduh, gara-gara tadi aku jadi kagetan. Sesampai di ruang Pak D, kulihat budeku sudah rebahan. Mukanya bude mirip banget sama ibu, kataku dalam hati. Aku lihat lorong di depan kamar sungguh sepi. Mungkin karena ruang tempat pasien dirawat banyak yang kosong. Suara bude tiba-tiba memecah kesunyian. Beliau batuk-batuk. Aku mendekat, lalu kutawarkan air minum. Namun bude malah minta tolong aku untuk minta air hangat pada orang dapur. Dapurnya sebelah mana, deh? Ini kamu ke kiri, ada pertigaan itu kamu belok kanan, terus lurus saja. Dapurnya nanti di sebelah kiri. Aku agak cepat menuju dapur, sambil berharap orang bagian dapur meminjamkan botol atau gelas. Agak gelap lorong setelah pertigaan tadi. Sejujurnya, aku lumayan takut. Duh, di sana sepi lagi, gumamku. Agak panjang lorong ini, tapi aku harus berani. Akhirnya, aku sampai di depan dapur itu. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Namun, ada satu kompor masih menyala. Aku jadi lega, artinya masih ada aktivitas di dapur ini. Rupanya ada yang merebus air, tapi belum mendidih. Aku coba lihat di meja, barangkali ada gelas bersih atau botol yang tidak dipakai. Alhamdulillah itu ada gelas. Tapi aku izin pada siapa ya? Bicaraku dalam hati. Aku seakan melonjak ketika ada suara sautan. Pakai aja, Mbak. Aku sempat tertegun sejenak. Kok bisa tahu mauku? Padahal aku tadi hanya bicara dalam hati. Kutengok ke arah jendela. Kulihat seorang perawat membelakangiku sambil mengerjakan sesuatu di meja makan. Entah kenapa, bulu kuduku langsung berdiri. Aku terdiam sebentar, sebelum akhirnya aku coba bertanya pada perawat itu untuk mengurangi ketakutanku. Mbak masuk malam ya? Kuulang sekali lagi, namun dia masih diam saja. Tapi sudahlah, aku ambil gelas bersih yang berjajar rapi. Kemudian aku buka tutup termos itu dan ternyata ada air panasnya. Aku tuang sampai 3/4 gelas. Aku tutup kembali tutup termos itu sambil aku bilang, "Terima kasih ya, Mbak." Sembari aku menoleh ke arah perawat tadi. Dadaku terasa berdesir setelah melihatnya sudah tidak ada di situ. Tanpa berpikir lagi, aku setengah berlari kembali ke ruangan Pak D. "Kamu kenapa kok tersengal gitu, Ria?" "Gak apa-apa kok, Bude. Mungkin aku jalannya kecepetan, biar cepet nyampe. Kan agak jauh dapurnya, Bude," jawabku. Setelah Bude meminum air hangat tadi dan sudah tidak terbatuk, Bude rebahan kembali sambil menghadap ke tembok. Kurai HP-ku yang terletak di tikar dekat budeku istirahat. Kulihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 12 kurang 6 menit. Aku ambil air putih, lalu aku minum 2 gelas. Lama-lama terdengar suara orang berjalan. Makin lama makin mendekat. Sepertinya ada 2 orang yang lagi berjalan. Tapi siapa jam segini masih berkeliaran, batinku. Setelah mulai jelas terdengar pembicaraan mereka, aku tahu kalau itu perawat dan dokter. 15 detik kemudian mereka belok ke ruangan ini. Mereka dokter jaga yang akan mengecek kondisi Pak Deku. Aku ragu-ragu untuk membangunkan budeku. Beberapa saat kemudian mereka pamit tanpa bilang apa-apa ke aku. Aku tiduran di samping bude yang sudah mendengkur halus itu. Pikiranku melayang saat di dapur tadi. Itu tadi manusia atau hantu? Pertanyaan itu terus muncul di pikiranku.
Aku dibangunin budeku sekitar jam setengah 6 pagi. Aku langsung ke kamar mandi karena menahan pipis sejak semalam karena takut. Setelah mandi dan beres-beres, tidak lama kemudian 2 perawat datang untuk mengganti infus dan sekalian menyeka Pak D. Sepeninggal 2 perawat itu pergi, petugas bagian dapur datang menyerahkan makanan untuk Pak D. Lalu petugas itu kembali berkeliling ke yang lain. Bude menyuapkan bubur untuk Pak D yang sepertinya enak. Di samping bubur, juga ada semur daging sapi, sepotong tahu, dan sayur buncis. Kondisi Pak D nampaknya lebih baik daripada semalam, walau selang oksigen masih terpasang di samping infus. Jam 9-an ibuku datang sambil menenteng rantang. "Sarapan dulu, Mbak. Sarapan dulu, Ra." Begitu kata ibuku. Rupanya ibu membawa rendang kesukaanku, lalu aku pun makan dengan nikmatnya. Sekitar jam 10, ada kunjungan dokter spesialis yang didampingi 2 perawat. Sepertinya Pak D juga disuntik di samping diberi obat oleh salah satu perawat itu. Dokter memanggil Bude untuk bicara tentang rencana foto ronsen jam 1 siang nanti. Selebihnya, aku tidak memperhatikan mereka mengobrol karena ibu memanggilku. Beliau mengatakan bahwa pakaianku dan kebutuhan mandiku sudah ibu letakkan di samping sebelah kiri. Aku pun mengangguk, kemudian ibu menyodorkan uang 100.000 untuk peganganku. Siapa tahu Bude pengen beli sesuatu, katanya. Selepas dokter meninggalkan ruangan, Bude mengajak ibuku ke bagian ronsen untuk mendaftarkan Pak D. Aku pun berjalan keluar ruang untuk menelusuri lorong-lorong itu tembus kemana saja, selagi Pak D ku lagi tidur. Aku hanya berjalan di satu lorong saja sambil sesekali melihat arah ruangan Pak D. Ternyata jika dari ruangan ke arah kiri lalu pertigaan ke kanan, ada tulisan petunjuk ke dapur dan kantin. Jika pertigaan ke kiri, tertulis ruang operasi, taman, dan kamar mayat. Aku pengen jalan-jalan di area rumah sakit ini, namun nunggu Bude dan ibuku kembali dari ruang ronsen. Sekitar jam 1-an, baru ibuku dan Bude terlihat dari kejauhan menuju ke ruangan Pak D. Aku duduk di kursi di depan ruangan Pak D, sambil balas-balas chat dari teman-teman. Sebentar kemudian, ibu dan Bude telah di depanku, dan mengatakan kalau Pak D akan dironsen jam 1 sesuai dengan kata dokter tadi. Aku pun menimpali, "Kalau begitu, aku jalan-jalan di lorong itu ya, Bu, biar hafal jalannya tembus kemana aja." Lalu ibuku mengiyakan dan berpesan supaya jangan sampai nyasar, dan jam 1 kurang aku harus sudah kembali ke ruangan ini. Setelah aku pamit pada Bude, aku mulai keluar dan menuju ke dapur. Aku susuri jalan itu dan sempat berpapasan dengan beberapa orang. Kalau siang, ternyata lumayan ramai rumah sakit ini. Aku lewat di depan dapur yang semalam membuat aku merinding. Lalu ada pertigaan lagi, aku ke kiri ke arah kantin. Aku melewati kira-kira 12 ruangan pasien rawat inap, baru belok kiri sedikit, kutemukan kantinnya. Wow, cukup banyak yang lagi makan di situ. Lalu aku terus melewati kantin ke arah taman. Aku melewati beberapa ruangan gudang, dan aku sekarang di depan ruangan yang besar. Suasananya sepi, hanya aku sendiri. Aku cari petunjuk tulisan, tapi tidak aku temukan. Di depan ada pertigaan, tapi juga tanpa keterangan tulisan. Aku mikirnya jika aku belok kiri, kayaknya akan balik ke arah ruangan Pak D dan juga terus akan menuju taman dan kamar mayat. Aku bergidik jika mendengar yang namanya kamar mayat. Aku pilih ke kiri, ke arah ruangan Pak D saja. Dengan tenang aku kembali berjalan, tapi aku tidak menemukan seorang pun. Aku sedikit mempercepat langkahku, sebab tidak ada ruang-ruang. Yang ada hanyalah 2 tembok yang mengapit lorong ini. Akhirnya aku melihat ada beberapa orang yang sedang mengobrol di depan bangunan yang mirip supermarket. Tanpa berpikir,
Aku langsung masuk supermarket itu untuk membeli permen karet dan es krim. Aku sudah mendapatkan permen karetnya, tinggal es krimnya. Mau nanya, tapi nggak ada kasirnya. Di dalam ruang supermarket, ada 2 orang lagi yang juga lagi belanja. Sambil menunggu kasirnya, aku lihat-lihat dulu di bagian kosmetik. Sesekali, aku melirik pada orang yang dari tadi diam di tempat yang sama. Aku lirik orang yang satu lagi, juga terdiam di satu titik. Aku lihat jam dinding supermarket tersebut, rupanya jamnya mati. Aku ambil HP-ku di saku, lalu lihat jam. Ternyata masih jam 12:23. Sebaiknya aku kembali dulu ke ruangan Pak D. Sebab jam 1 Pak D akan dibawa ke ruangan ronsen. Aku tengok kasirnya masih juga tidak ada. Akhirnya aku tidak jadi membeli apapun. Aku sempat menoleh pada 2 orang yang belanja tadi, namun mereka sudah tidak ada. Kemana ya mereka? Hatiku sudah mulai gak enak. Ketika hendak membuka pintu kaca supermarket, malah tidak bisa, seperti dikunci. Padahal dari tadi tidak ada suara orang mengunci pintu. Aku mendadak merasa tertekan, nyaliku menciut. Aku gedor-gedor pintu itu, tetap gak ada yang datang membantu. Aku terus berteriak minta tolong, namun tidak kunjung datang seseorang untuk membantuku. Aku gak tahu lagi ini harus gimana. Tiba-tiba aku merasakan telingaku seperti ada yang meniup. Aku tidak berani melihat belakangku. Aku hanya bisanya menggedor pintu kaca tersebut. Dan keanehan terjadi. Pintu yang tadinya terkunci, tiba-tiba bisa aku buka. Tanpa berpikir panjang, aku langsung keluar dari supermarket itu dan sekuat tenaga lari sekencang mungkin. Aku juga heran, kenapa aku bisa segesit ini ya larinya. Sampailah aku pada perempatan dan ada petunjuk arahnya. Dengan tergopoh-gopoh, aku baca dengan cepat. Arah dapur, arah musola, arah pintu keluar utama, dan arah ruang bersalin. Sial, arah ruang Pak D-ku tidak ada. Mau ke arah dapur, aku takut. Jadi, aku langsung ambil langkah 1000 ke arah pintu keluar. Aku sempat berpapasan dengan beberapa orang, tapi tidak aku hiraukan ketika mereka bertanya ada apa. Aku perlambat langkahku ketika sudah hampir nyampe di pintu keluar rumah sakit. Alhamdulillah ya Allah, itu yang bisa aku ucap. Lalu aku mengatur nafasku dulu, baru aku balik badan menuju ruangan Pak D-ku. Itu aku putar badan, sudah ada satpam di situ. Mau saya antar, Mbak? Aku tidak menggubrisnya lagi. Aku terus jalan di lorong menuju ruangan Pak D. Kepalaku sakit banget rasanya. Aku coba lihat jam di HP-ku, tertulis jam 12:24. Aku tidak bisa mikir apa-apa lagi kalau kayak gini. Hingga ibuku ngomong, "Kamu jalan-jalan sampai mana, Ria?" Aku seolah tidak bisa bicara. Aku langsung menuju kamar mandi, lalu aku langsung mandi. Baru aku bisa menjawab ibuku setelah aku menengguk 2 gelas air putih. Aku hanya jalan di sekitar sini aja kok, Bu. Hanya itu yang dapat aku sampaikan. Kepalaku masih sakit. Ya, walau nggak sesakit tadi sih. Ria, kamu di sini aja ya sambil nungguin bawaan kita. Bude sama ibu mau mengantar Pak D. Bude, lalu aku ambil charger HP-ku. Jam 1, ada 2 perawat laki-laki datang, lalu mengemas infus dan membuka selang oksigen. Lalu mendorong tempat tidur Pak D ke arah pintu, diikuti ibuku dan Bude. Aku mencoba untuk tidak mengingat kejadian tadi. Jari tanganku masih gemetar sedikit. Di charge, aku buka HP-ku. Ternyata ada teman-teman yang chat aku. Katanya mereka mau menengok Pak D-ku. Bilang pada mereka, datang aja, tapi maksimal 2 orang ya. Aku coba chat bapakku untuk menanyakan obat sakit kepala. Beliau tanya siapa yang sakit kepala, dan aku jawab kalau aku yang sakit.
Ku bilang kalau siang ini mau kirim obatnya sekalian jemput ibu. Kira sejam kemudian, bapakku sampai di ruangan ini. Dia langsung menyuruh aku segera minum obatnya, jadi aku masuk ruangan dulu untuk mengambil air putih. Tidak lama, ternyata rombongan 2 perawat yang mendorong tempat tidur Pak D sudah kembali ke ruangan. Tubuhku digoyang-goyang Bude sampai aku benar-benar terbangun. Aku masih bingung. Aku nyadar setelah lihat jam menunjukkan jam 5:09 sore. Dalam hati aku berkata, "Oh, aku tertidur rupanya. Pantesan bapak ibu sudah nggak ada. Pengaruh obat atau karena kejadian tadi siang?" Yang jelas, kepalaku sudah nggak sakit. Cuma badanku agak lemas saja. Setelah aku buka chat ibuku, ternyata beliau bilang kalau ibu bapak pulang dulu dan membiarkan aku tertidur. Aku balas chatnya, aku langsung mandi. Bentar lagi kita makan yuk. Setelah Bude nyuapin Pak D, kata Bude. Iya Bude, sautku sambil membeber handukku di gantungan. Sambil keringin rambut, aku duduk di depan ruangan. Kulihat ada beberapa orang masih berlalu lalang. Bisa jadi ada penambahan pasien baru kali. Aku berdua dengan Bude lagi makan setelah Bude menyuapi Pak D. Si ayam sambal hijau memang nikmat banget. Setelah selesai, aku buang semua bungkus nasi tersebut di kotak sampah di rumah sakit. Aku kembali duduk di depan ruangan sambil ditemani Bude. Kami ngobrol tentang hasil ronsen dan peningkatan kondisi Pak D. Lalu Bude mengambil termos yang dibawa bapakku tadi mungkin. Yuk, kita ambil air panas di dapur, kata Bude. Aku mengangguk sambil jalan beriringan menuju dapur. Di dapur, terlihat ada 3 petugas yang sedang menata tempat makan pasien. Mbak, saya minta air panasnya ya, kata Bude kepada salah satu petugas. Silakan ibu, ambil saja yang di teko. Itu masih panas kok bu, sahut petugas. Kami pun berjalan kembali ke ruangan setelah Bude mengisi penuh termosnya dengan air panas. Budeku sudah rebahan di tikar, sementara aku kembali duduk di depan ruangan sambil memperhatikan beberapa perawat masih seliweran. Ada 1 perawat yang datang ke ruangan Pak Deku untuk mengganti botol infus dengan yang baru. 10 menit setelah kepergian perawat tadi, ada satpam lewat di lorong depan ruangan Pak D. Dia menyapa, "Halo mbak, belum tidur?" Rupanya ini satpam yang telah membuat aku terkejut 2 kali saat di gerbang depan. "Belum ngantuk pak," balasku. Aku sebenarnya ingin menanyakan tentang supermarket itu arahnya di sebelah mana. Tapi aku ragu. Nanya nggak ya, pikirku. "Pak, tunggu sebentar. Saya mau nanya. Letak supermarket itu di sebelah mana ya?" tanyaku. Pak Satpam menyaut, "Supermarket? Malah saya baru tahu dari mbak. Padahal saya sudah bekerja di sini hampir 12 tahun. Siapa tahu aja ada pak. Makasih ya pak," kataku. "Iya mbak, selamat beristirahat." Aku merasa kaget bukan main setelah Pak Satpam bilang kalau di sini tidak ada supermarket. Sekejap bulu kuduku berdiri, ketakutanku datang. Aku merasa jiwaku tertekan sekali. Udara makin dingin, terdengar suara hujan mulai turun. Ku ambil HP menunjukkan baru jam 9:10 malam dan masih ada perawat yang berlalu lalang. Aku masih duduk di depan ruangan setelah tadi aku mengambil jaket dari dalam. Saat ini malam Jumat, aku semakin takut. Mau bangunin Bude tapi kasihan. Aku pengen tidur tapi belum ngantuk. Ya Allah, lindungilah aku. Aku mendengar ada suara gelas diaduk dengan sendok seperti orang lagi buat teh. Suara itu berasal dari dalam ruangan. Itu pasti Bude. Aku menjadi tenang kembali, lalu bangkit masuk ke ruangan. Namun apa yang terjadi? Budeku masih tidur,
bahkan sambil mendengkur halus. Sementara Pak Deku juga terlihat nyenyak. Aku bergidik lagi. Aku coba cari gelas yang bersuara itu, dan benar, di meja kecil itu ada gelas kosong dalam posisi terbalik. Berarti itu gelas bersih. Di samping gelas tergeletak sendok juga. Pasti punya Bude. Aku kembali duduk di luar ruangan. Masih ku dengar suara hujan namun tidak deras. Aku agak terkesiap ketika aku lihat dari kejauhan ada perawat yang akan melintas di lorongku ini. Dan benar, sesaat kemudian perawat itu lewat di depan ruanganku. Mungkin ke ruangan lain. Belum tidur, Mbak. Tiba-tiba dia menyapa. "Oh, sebentar lagi, Mbak," ujarku terbata-bata. Lalu dia melintas pergi, dan saat aku lihat, perawat itu berhenti di pertigaan, tapi tidak ngapa-ngapain. Tidak melihat HP atau catatan, hanya diam berdiri menghadap ke sana. Aku jadi merasa heran, mau kutanya, tapi sudah agak jauh. Ya sudah, aku urungkan niatku dan kembali mainin HP-ku. Aku mau tidur saja sekarang. Di saat aku berdiri mau masuk ruangan, ku tengok kembali perawat itu. Ternyata perawat itu juga memutar kepalanya melihat aku. Dan satu pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya, muka perawat itu polos, hanya kulit saja. Iya, polos. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, bahkan tanpa alis. Seketika jantungku berdegup kencang sambil aku segera masuk ruangan. Kututup pintunya, lalu aku rebahkan tubuhku di samping Bude. Beberapa detik aku tersengal-sengal. Aku duduk sebentar untuk melepas jaketku ini karena tubuhku dibasahi oleh keringat. Ketakutanku benar-benar mengalahkan udara dingin. Aku kembali rebahan sambil telingaku berjaga pada setiap suara. Aku tidak mengubah posisi tidurku yang menghadap ke arah Bude. Aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berputar ketika pintu ruangan ada yang membuka dari luar. Aku tetap memejam tanpa reaksi, hanya telingaku saja yang selalu siaga. "Mbak, permisi. Dokter jaga mau memeriksa pasien ya." Aku menjadi berani membuka mata, lalu ku tengok ternyata benar. Dokter ditemani satu perawat sedang mengontrol kesehatan Pak D. Tidak sampai 5 menit, mereka pun kembali keluar ruangan sambil menutup pintu kembali. Aku beranikan diri untuk ke kamar mandi. Setelah selesai pipis, aku minum segelas air putih, lalu kurebahkan kembali tubuhku di samping Bude. Aku tidak bisa tidur, sama sekali tidak mengantuk. Namun, aku tetap pejamkan mata, hanya telinga yang terus waspada. Entah sudah berapa lama aku rebahan, telingaku mulai menangkap sinyal suara samar-samar orang berjalan. Cara jalannya seperti diseret dan dengan langkah yang perlahan. Aku jadi ingat film Suster Ngesot. Suara itu terus mendekat. Sesekali langkah itu berhenti, lalu berjalan lagi, terus seperti itu. Suara itu makin membesar, makin jelas, yang mungkin sudah beberapa meter saja dari ruangan ini. Tiba-tiba, suara itu berhenti cukup lama. Ada kira-kira 1 menitan, lalu terdengar berjalan lagi. Aku agak mulai tenang kembali ketika suara itu perlahan mulai terus menjauh, sampai aku tidak bisa mendengarnya lagi. Aku tidak tahu selang berapa lamanya. Yang jelas, aku terkesiap ketika mendengar suara gelas diaduk pakai sendok. Terulang seperti tadi. Suara ini sangat jelas, pasti di ruangan ini. Namun tidak berhenti-berhenti suara itu. Aku buka mata, Budeku masih tidur, dan jika itu Pak D, sepertinya tidak mungkin lah ya. Aku beranikan untuk duduk dan langsung melihat asal suara itu berasal. Dan yang membuat aku syok, suara itu tidak berhenti. Justru aku melihat dengan mata telanjang kalau sendok itu berputar sendiri seperti orang mengaduk. Aku spontan menjerit, dan itu membuat Budeku terbangun sambil menoleh ke aku. Aku peluk Bude sambil aku menangis. Bude tanya ke aku lirih, mungkin takut Pak D terbangun.
"Awakmu kena opo kok nangis?" Bude bilang bahwa aku ada apa kok sampai menangis, sambil memelukku. Aku hanya diam dan terus menangis. Yang jelas, berangsur-angsur aku menjadi tenang di pelukan budeku. Aku merasa budeku memanggil-manggil aku sambil menepuk-nepuk pundakku. "Ya, Juwaria, bangun-bangun, sudah jam 6 loh." Aku buka mataku, ternyata memang aku sedang dibangunin budeku. Perlahan aku rapikan tikar dan barang bawaan kami, lalu aku menuju kamar mandi. Dan di hari itu kebetulan Pak Adeku sudah dapat pulang. Demikian pengalaman yang tidak bisa kulupakan seumur hidupku, satu pengalaman yang teramat buruk dan menakutkan. Bye.